Oke, ketemu lagi di Buka Kamar untuk episode 103. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah memberikan like, subscribe, dan juga komentar di 101 dan juga 102. Untuk episode 103 ini agak sedikit beda, ya seperti yang teman-teman dengar juga. Untuk episode 103 ini kita akan bahas misteri. Oke, kali ini kita hanya berempat aja. Di malam Jumatnya kamu semuanya, kita bakalan temenin kamu dengan cerita misteri sekitaran kota Bandung. Seperti biasa ada saya Faisal, saya Eri, dari Fajar. Asik. Terima kasih ya, kali ini kita kumpulnya hanya berempat aja, tanpa ada tamu, tanpa ada temen juga, ya supaya teman-teman semuanya malam Jumatnya bisa ya kita temenin sama cerita misteri. Oke guys, kali ini kita semuanya lagi ada di rumah. Sama kayak biasanya masih stay at home, karena sekarang kita udah jalanin PSBB hari kedua ya. Jadi hari kedua ya teman-temannya juga tetap stay at home aja, jangan kemana-mana ya, supaya kita bisa kumpul-kumpul lagi, bisa keluar-keluar lagi. Kali ini kita mau bahas daerah mana nih? Bandung. Mau yang mana? Bandung kan luas. Kebetulan juga untuk cerita misteri episode hari ini juga ada beberapa yang akan kita bahas. Enaknya yang mana dulu nih? Mungkin ya. Kayaknya area aja deh, atau enggak ciri khasnya apa? Area putar apa ya? Bandung Tengah? Putar tempat keramaian. Asik. Pusat kota. Pusat kota. Oke. Biasa juga ini dipakai Maksudnya, apa? jadi lokasi itu emang kita sering lewati juga gitu, orang-orang sering lewat situ juga, tapi nggak sadar ternyata tempat itu teh horor gitu. Oh. Ada cerita di baliknya. Waduh. Cerita di balik itu, terus kunya juga sering kita lewatin. Mungkin teman-teman juga sering lewatin area itu, spesialnya untuk teman-teman yang suka olahraga ya. Jadi siapa dulu nih mau cerita? Yang mau cerita pertama siapa? Yang Faisal dulu aja. Oke. Oke, jadi untuk tempat yang satu ini sebetulnya udah terkenal banget, sampai dibuat film juga. Malah si tempat ini tuh jadi si judul film Indonesia ini genrenya horor. Terus untuk ceritanya sih yang setahu saya, jadi rumah ini kalau kita lewatin malam-malam itu, kalau ada aktivitas supernatural itu bakalan ada wangi-wangian khusus. Jadi rumah ini terkenal sama si wangi-wangian itu. Ada yang tahu kan daerah mana? Katanya sih gedung ini itu kan dari zaman dulu ya. Ya. Tempat nyimpen gudang, tempat nyimpen kentang. Ada dua versi. Ya. Versi pertamanya tuh anak kecil yang bandelnya banget sampai nggak ketahan, si pembantu rumah tangganya itu kesel saking bandelnya. Dia ini jahatin si anak ini sampai dia mati. Terus dimasukin ke kuali itu tempat perebusan kentang. Dan si seremnya tuh si anak ini tuh dijadiin sajian buat si tuan rumahnya, kayaknya orang-orang Belanda gitu. Oh, jadi biasanya itu sih. Ya. Jadi si kualinya itu dipakai untuk masak si tuan Belandanya ini. Saking keselnya. Oh. Terus yang keduanya ya anak kecil juga, cuman versinya bukan bandel biasa gitu. Terus dia itu terjatuh ke tempat kualinya, sama sih seperti itu, tapi beda jalan ceritanya. Terus kata orang-orang kita yang satu disengaja, yang satu nggak disengaja.
Terus kata orang-orang sekitar itu kan ada tukang beca, ada tukang kios ya kalau nggak salah di depan itu. Katanya emang aroma kentang itu dari dulu memang ada. Terus area itu tuh sepi ya, kita lewatin, sering lewat itu tuh kan sepi ya, banyak terjadi kecelakaan katanya. Nah, yang kebanyakan yang kecelakaan itu tuh apa sih namanya, bukan karena kecelakaan murni gitu, karena ada sosok makhluk katanya. Jadi di sekitar situ tuh ada selain anak kecil, selain anak kecil itu juga ada makhluk lain, ada pendobo. Dan anak kecil itu sering nampakin diri dengan muka yang penuh darah. Tapi segini. Cuma ada fakta-fakta juga yang kalau itu mah hanya cerita biasa, nggak ada kan bukti nyata kalau itu demikian gitu. Oke, terus Tapi selanjutnya itu teh di situ teh kayak emang nanam kentang atau dulunya teh apa sih gitu? Tapi sebetulnya di rumah itu teh katanya emang ada ya, ditempatin juga sama profesor di Universitas di Bandung. Terus sih tidak memang bisa tempat tinggal. Jadi, masih dipakai, berarti masih dipakai. Ada profesor gitu iya, yang karena masih ngajar di stasiun ini. iya karena malam-malam juga Cuma yang kalau lampu di dalam juga suka nyala sih. seberang gitu. Oke. Kayak gitu. Oke, silakan. Ya gimana? Halo, Ya. Ya. jadi selain yang rumah di daerah itu, orang juga pernah ngalamin sih lewatin di daerah satu daerah di Bandung, itu ada rumah kosong, dan tiap orang lewat itu tiap malam juga emang suka bawa kentang sih. Jadi kayaknya sih ada penjelasan logis yang bisa menjelaskan bahwa kenapa setiap rumah itu ada bawa kentang. Kayaknya sih orang menurut orang juga gitu. Kayaknya ada penjelasan logistik saintis yang menjelaskan bahwa kenapa bisa bawa kentang itu juga nama. Kalau orang menurutnya gitu. Soalnya orang juga pernah ngalamin. Bukan satu rumah itu doang sih, hampir 2-3 rumah yang kosong gitu lah. Atau juga sih, atau emang karena ini kayaknya cabang dari rumah itu kayaknya bukan cabang. Iya. Cabang pembantu Pindah gitu. kayaknya. Tapi kalau bau nyium bau kentang emang pernah sih, ya benar. Ngelawan McD kan, McD, KFC kan, kentang. Kita belum disponsorin sama mereka. Maaf, nyebut merek maaf. Disensor ya. Nggak apa-apa. Tolong editor. Bisa. Nah, Yang saya tahu juga sih. Jadi di rumah sih emang selain di rumah itunya yang nuansanya horor dan mistis, si jalan oge emang horor. Jalan oge kalau kita malam-malam tuh Ya sepi, gelap gitu lah. masih juga yang didukung dan emang juga kan di situ emang sering terjadi kecelakaan yang katanya disebabkan oleh yang ini ulah makhluk katanya. ya jadi tahun 2006 juga sebenarnya sih rumah itu sempat direnovasi kan, dirapihin lah. Karena selama ini di depannya tuh rumahnya kan memang nggak pakai pagar kan. Tiap banter pun kalau pakai pagar juga hanya pagar sekedar bambu lah. Tapi waktu itu si pagar tanamannya sempat dibabatkan. Jadi dari jalan tuh memang langsung kelihatan ke rumahnya. Tapi meskipun jadi kelihatan lebih enak gitu ya, lebih homey si rumahnya, tapi untuk aura mistiknya juga tetap masih kerasa sih. Malah dengan tampilan yang rumah jadi homey gitu, orang bakalan tertarik kan, rumahnya biasa aja, nggak serem taunya tetap wangi kentangnya tetap kecium sama yang lewat situ teh. Terus sebenarnya sih kalau yang tadi diceritain sama RIP juga yang ada dari YouTube juga, sebenarnya sih ceritanya lebih ke real yang kedua kalau nggak salah, yang sebenarnya si anaknya nggak nakal banget, nggak se hyper ya, nakal banget ya, nggak se hyper cerita yang pertama, tapi ceritanya yang kedua. Jadi si anaknya itu lagi main, lagi main di sekitaran dalam rumahnya. Terus si pembantunya tuh lagi masak
kentang di kuali, karena selama ini kan yang kita tahu kuali itu hanya dimasak untuk potong bebek sama angsa aja kan ya. Jadi si anaknya tuh nggak tahu kesoledat kalau bahasa Jermannya mah, atau apa sih, tijalike, jadi masuk ke kuali karena si kentangnya tuh lagi direbus kan di atas kualinya dalam keadaan airnya tuh memang lagi panas. Terus masuk, anaknya teriak-teriak sampai nggak bisa ketolong. Bukannya ya yang tadi yang RIP ceritain juga, tampilan si anaknya tuh yang sebenarnya mah bukan berdarah sih, jadi hanya merah-merah aja, merah karena kulitnya kerebus, jadi nggak kayak darah sih gitu. Itu tuh anak Belanda gitu. Ya, anak Belanda. Terus si orang tuanya tuh yang ngerasa sedih. Ya. Tapi nggak kentang ya? Karena lagi berebus kentang. Nggak kentang. Lagi berebus Ya, kentang. karena itu tempat gudang. Curiganya kenapa kentang? Kayaknya siganya si Juriganya diabetes deh. Nggak boleh makan nasi. Harus kentang. Ya kan anak Belanda. Orang Belanda kan makannya nggak nasi kan. Pengganti nasi. Oh iya, bener. Kentang. Oh iya, nggak boleh makan nasi. Betul kentang. Bukan nggak boleh sih, maksudnya Disajiin. beli nasi juga buat apa? Karena mereka biasanya makannya Diet kentang. karbo. Iya, ya kan. Dia karbo. Oh iya, ingat. Ya gitu. Terus karena kan waktu pas dilihat si orang tuanya ngeliat ke kualinya, si anaknya kan udah bukan kerebus, udah sih udah kerendam kan, dekat dengan kentang itu di air panas. Otomatis si pembantunya kan merasa takutnya dipecat atau takut disiksa lah kan, karena orang Belanda zaman dulu mah waktu pas zaman penjajahan nggak aneh lah kalau salah dikit disiksa atau nggak salah dikit dibunuh atau apapun. Nah kalau ini mah nggak dimaafin karena memang keteledoran semuanya, nggak ada yang disalahin, nggak ada yang apa-apain juga. Sampai akhirnya mereka karena sedih, takutnya keinget terus sama anak Belanda ini, karena anak Belanda, si orang tua Belanda ini hanya satu anaknya. Kualiti gedenya. Kualiti gede tuh. Kayak katel gitu ya. Lebih gede dari kapel. Lebih besar dari katel. Oh, enggak, soalnya si anak bisa masuk situ gitu langsung kerebus kan, berarti gede banget itu. Yang kayak apa sih? Tahu kan yang cara bikin dodol yang pakai apa sih? Kayak dayung itu kan ya? Kayak Iya, gitu, yang kayak gitu. Benar-benar kayak dodol ya. Ya, kayak dodol. Yang buat dodol. Ya. Jadi kalau teman-teman sering lihat area yang masuk cerita kedua itu nggak jauh-jauh sama lokasi yang di cerita pertama. Jadi ini sebenarnya kakak kenapa? Sebenarnya ini hanya seberang-seberangan lokasinya. Dulunya itu dipakai kantor apa ya? Pokoknya berhubungan sama kantor perpajakan, tapi nggak tahu perpajakan apa. Itu dipakainya terakhir tuh sekitaran tahun 2000-an. Tahun 2000-an lah, di bawah 2010 itu masih bentuk bangunan, masih bentuk kantor, tapi sekarang udah nggak kurus, bener-bener nggak kurus. Bangunannya 2 lantai atasnya udah bener-bener rusak. Kalau dari depan si Potata House ini tampilannya masih bagus atapnya, sementara kalau lewat dari sampingnya itu atapnya udah hancur. Konon yang tinggal di sini tuh banyak yang kesurupan, terus banyak juga yang nggak kuat karena ya diganggu sama penunggu yang ada di rumah ini. Terus tahun 2000-an juga yang pernah saya dengar ada yang sempat gantung diri sih di sini gitu. Terus tali yang dijadiin untuk media dia gantung dirinya masih ketempel, karena kalau dicabut si tali ini, si penunggunya akan ngikutin yang cabut talinya. Tapi itu rumah itu teh masih operasional atau udah kosong gitu? Udah kosong, jadi Udah kosong. terakhir tuh dipakai untuk neduhnya yang homeless, yang pemulung, yang tukang rongsok, Yang kayak gitu. rumah gerobak ya. Ya, rumah gerobak gitu. Paling kalau ini apa sih, kan baca lihat juga dari yang jurnalis saya yang baru-baru, dia kan udah lama tuh nggak upload video kan. Merek tuh ya. Terus katanya pertama kali uploadnya kan di rumah itu kan.
dilihat tuh jurnalis satu udah bikin video tentang hantu tuh banyak banget. Nah, yang sekarang episode 80 itu baru ke situ. Gak tahu sih kenapa nggak dari awal atau dari tengah-tengah udah ke situ kan. Kayaknya mungkin setengah-setengah gitu sih, baru berani masuk sekarang gitu. Terus yang benar tadi kata kasih Faisal kan, aku nonton, padahal baru sebentar sih nontonnya, belum full si Raisa tuh. Raisa, jurnal Raisa. Itu. Nah itu apa? Jadi benar ada yang gantung diri, terus ternyata itu ada bawah lantainya, ada lantai bawahnya ya. Ada ya. Ada. Si bangunan tuh ya. Iya. Itu ada WC katanya, terus si ada cewek bunuh diri itu. Biasa kayak zaman dulu nyilet mungkin nyilet tangan gitu pakai hantu ya, benda tajam kayaknya gitu. Gitu. Habis si pisau gitu maksudnya. Pokoknya berarti maksudnya bisa bukan nyilet. nyiletnya bener ya. Terus kayak gitu sih, jadi kalau yang gantung diri itu cowok, yang ini cewek katanya sih gitu. Tapi iya sih yang kalau untuk yang masalah gantung diri mah, karena waktu pas orang masih kerja di perusahaan keuangan sempat heboh, jadi ada yang gantung diri katanya di lantai 2. Nggak tahu masalahnya apa ya, nggak tahu tentang apanya, tapi pas waktu lewatin area itu ada polis lain, jadi sempat nggak lama setelah si bangunan itu udah dikosongin, ada yang gantung diri di atasnya. Paling nambahin yang ini, katanya memang dari zaman dulu itu rumah itu tuh emang udah gelap ya, maksudnya arti gelap itu magic gitu, kayak ngajak seseorang untuk mati. Jadi kayak film ini apa sih yang luar negeri itu, yang kayak rumah yang dibunuh semua itu Sam, kayak gitu. Jadi Emily House. ada yang Ya sudah sih. ada yang di luar negeri. Emily House bukan? Benar. Kami Steel. Oh ya, Emily Emily House. Emily House ya, rumahnya siapa? Maaf. Jadi kayak dari zaman dulu itu udah ada, sebelumnya udah ada yang meninggal juga zaman Belanda. Dia juga ngajak kayak gitu. Nah, yang sekarang itu yang meninggalnya yang dibeset-beset kayak tadi itu Fajar bilang. Ada yang orang gelandangan, yang ngaibon gitu. Jadi tiba-tiba dia nyilet sendiri. Ternyata aku juga baru tahu deh banyak yang meninggal di situ. Apakah benar gitu kayak gitu, cuman nggak dengar juga deh, walaupun rumah dekat gitu ya. Cuman baru dengar kemarin di videonya. Itu benar. Itu ya aku lihat di video itu katanya, atau si yang kesurupannya itu. Itu benerannya ini kayaknya. Beneran? Nggak tahu juga sih. Yang di video itu. Ya, kita juga. Jadi kayak Jadi mungkin ngajak semuanya. Terus Kayak ngajak udah masuk ke situ susah untuk keluar si arwahnya teh. Jadi ada arwah yang dari dulu udah di situ, ada yang zaman sekarang ngumpul. Jadi Main di video itu. kekunci ya jadinya. Jadi udah lewat, sekarang lewat juga yang foto yang banyak ininya. Kayak tiba-tiba masuk situ. Itulah serem. Ada lagi? Talinya masih ada ya? Ya, masih ada. Yang rumah. Tapi itu talinya di dalam kan? Di dalam maksudnya di lantai atas tapi di dalam. No, di tiang ini, di tiang penyangganya teh ya. Yang biasa suka dia Bisa pakai. kelihatan dari luar. Enggak, harus ke dalam. Di dalam, harus di dalam.